pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita sudah memasuki paruh akhir untuk spesial dialog malam hari ini. Begitu hangat diskusi kita malam hari ini karena sekali lagi terobosan-terobosan keluar malam hari ini di diskusi kita dan temanya adalah pemekaran wilayah di Kalimantan Barat. Seperti biasa, segmen terakhir akan ada final statement dari masing-masing narasumber. Saya akan mulai dari Bapak Endi Jaweng selaku pemerhati otonomi daerah untuk skop nasional. Silakan Bapak. Ya, pemekaran ini memang sesuatu yang ideal, tetapi fakta menunjukkan juga bahwa jangan sampai pemekaran ini membuat daerah induk maupun daerah otonom baru itu tidak mampu menyelenggarakan otonominya. Ini yang kita jaga agar dia kemudian bisa mencapai segala yang ideal tadi, kesejahteraan, pelayanan publik, pusat pertumbuhan dan sebagainya. Untuk itu kemudian satu adalah manajemen kebijakan harus diperkuat. Di pemerintah pusat itu harus diperkuat manajemen pemekaran dan setelah pemekaran penataan daerah. Kemudian kedua adalah di tingkat lokal sendiri adalah soliditas dan kepemimpinan lokal. Itu sangat penting. Seberapa bagus pun desain suatu daerah, kalau yang menyelenggarakannya itu tidak kuat, tidak punya kepemimpinan kuat, tidak solid antara DPR dan pemerintah daerahnya, antara kepala daerah dan DPRD-nya, itu juga menjadi sulit untuk berjalan. Kemudian ketiga adalah dukungan masyarakat. Masyarakat bagaimanapun, masyarakat di era otonomi ini bukan hanya untuk sebagai objek penikmat pembangunan, mereka adalah subjek juga, subjek yang harus aktif juga untuk mengawal proses ini. Jadi saya kira saya pribadi melihat bahwa pemekaran bukan sesuatu yang harus kita rem atau tahan-tahan. Kalau memang sudah saatnya mekar gitu. Tetapi bagaimana menata agar kemudian dia bisa bagus, itu adalah tugas kita semua. Baik, terkait dengan dukungan masyarakat, untuk informasi pemirsa bahwa Bapak Robert Endi Jaweng ini juga merupakan tokoh masyarakat dari komunitas Pulau Bamora, betul ya Pak ya? Mungkin bisa sekalian untuk menyapa komunitas Pulau Bamora yang ada di Kalbar, Pak. Silakan. Ya, saya kira ini kesempatan baik bagi saya untuk juga menyapa sekaligus mengajak saudara-saudara saya dari Flores, Timor, Sumba, Alor yang ada di Kalimantan Barat ini untuk melihat bahwa semua ideal tadi, semua gagasan-gagasan besar tadi sulit untuk kita wujudkan kalau kita tidak punya jalan, tidak punya alat. Nah, sekarang kita punya orang, kita punya saudara yang sedang mengemban amanat untuk menempuh jalan itu. Karena itu saya kira memang dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian kepada untuk Pak Mikel agar dia bisa mendapatkan mandat itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan bersama, menjadi ikhtiar kita bersama. Gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Robert Endi Jaweng untuk kehadirannya di sini dan nanti mungkin bisa ikut Pak Mikael Jeno untuk kembali ke Putus Ibau, Pak ya. Boleh. Kapan-kapan. Cari grup basah. Baik, saya kepada tokoh masyarakat kita juga seorang yang sudah pionir terutama untuk pemekaran wilayah Kalimantan Barat. Nama Bapak tercatat di sejarah kita, Pak. Pelaku sejarah. Silakan Bapak, seperti apa saran kemudian juga mungkin himbauan kepada masyarakat atau juga menambahkan pekerjaan rumah untuk Pak Mikael. Silakan, Pak. Ya. Jadi untuk menutup seluruh rangkaian acara yang disebutkan tadi sebagai tokoh masyarakat, mengingatkan saja komitmen ini kembali kepada masalah komitmen kita bahwa masyarakat Kalbar harus sejahtera, masyarakat Kalbar harus dapat pelayanan terbaik dan masyarakat Kalbar ini menjadi pintu gerbangnya, tapi tidak hanya pintu gerbang, tapi juga pengisi. Isiannya adalah pintu gerbang emas karena kita berbatas dengan Malaysia. Dengan harapan ini berarti apa yang sudah sekarang sedang dicanangkan dengan terbentuknya Kapuas Raya, dengan benua Lanja, kemudian dengan Sekaya Raya. Kita masih banyak berharap ke depan itu bukan hanya ada 2 provinsi, tapi kalau bisa itu 3 provinsi. Dengan demikian maka akan pelayanan publik kepada masyarakat itu akan semakin dekat. Kemudian tadi salah satu kiat untuk mendapatkan jatah kue pusat ini juga mungkin dengan jalan pintas itu masih bisa kita dapatkan melalui pemekaran ini. Nah, seluruh perjuangan pemekaran sudah barang tentu endingnya itu adalah memang di politisi pemerintah pusat, di DPR, gedung DPR. Maka kita hanya bisa mimpi kalau hanya bincang-bincang tanpa ada orang yang bisa menyampaikan, yang bisa berdialog, berdiskusi, yang jelas tuh bergaining dengan pemerintah pusat, tujuan dan maksud dibentuknya suatu daerah itu untuk apa. Maka dengan demikian kesempatan ini saya tidak salah kalau umpamanya dia menunjuk dan mengajak teman-teman seluruh masyarakat Kalbar melihat sosok Pak Miki Jeno ini
ya yang juga ikut dalam caleg Ya. menjadi salah satu pilihan kita untuk bisa memperjuangkan seluruh aspirasi yang kita sedang bicarakan hari ini. Saya kira demikian. Baik. Mbak, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Cornelius Kim HMSI yang adalah pionir ya juga untuk sejarah Pelaku Kalimantan sejarah. Barat. Pelaku Pelaku sejarah sejarah. untuk pemekaran di wilayah Pak Guru Kalimantan juga. Barat. Oke, Pak Guru. Pak Guru. Baik, tidak sah rasanya jika kita tidak mendengar langsung pernyataan dari Pak Mikael Jeno. Iya. Dan juga mungkin Bapak boleh diingatkan lagi kepada pemirsa di luar sana bahwa juga dulunya paman Anda juga adalah seorang yang membentuk dari Kalimantan Barat ini, yaitu gubernur kita yang Murai, pertama, ya, Pak Bapak Murai. Murai. Nah, silakan Pak Mikael. Ya baik, ya memang paman saya Yesio Pangurai juga dulu kita semua tahu lah beliau menjadi gubernur Kalimantan Barat tahun 60 sampai 66. Baik Eva, sebagai hal yang ingin saya sampaikan adalah tadi secara ringkas kita ingin membangun daerah kita, membangun Kalimantan Barat yang ujung-ujungnya ada kesejahteraan, dan untuk itu semua kita perlu anggaran kan ya. Nah, dalam strategi pembangunan daerah kita tahu bahwa hari ini urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah itu, kalau kita bicara secara kuantitatif sederhana, itu 75% urusannya ke daerah. Tapi di sisi lain, dana atau anggaran yang disediakan itu hanya 31%. Nah, tentu kita harus cari terobosan-terobosan sehingga dana pembangunan ini bisa mengalir sini. Tadi Pak guru saya, Pak Timha, dulu Bupati Kabupaten Pontianak, yang memekarkan Kabupaten Landak, itu juga sudah cerita bahwa kebijakan fiskal dan segala macam itu satu hal, tapi itu adalah sesuatu yang alternatif lah. Ada alternatif lain yang mungkin bisa menjadi terobosan, yang mungkin menjadi rute alternatif yang kita sebut sebagai pengembangan daerah, pengembangan kabupaten baru, pengembangan provinsi baru. Rute alternatif ini dua hal esensinya. Satu adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, untuk membuat negara itu hadir di masyarakat. Negara itu kan abstrak. Negara itu kan dalam bentuk real adalah melayani masyarakat. Persis. Kalau hanya negara saja itu abstrak, harus hadir di masyarakat, melayani masyarakat, sehingga pelayanan dalam bentuk pelayanan publik. Dengan ada daerah otonomi baru, kabupaten baru, provinsi baru, itu akan mempercepat dan memperbesar bahwa pelayanan publik itu hadir di masyarakat. Artinya negara itu hadir. Kalau sekarang kan kalau kita bicara di Senaning, di Merakai sana, seolah-olah mereka selalu bilang, Pak, kita ini merdeka 68 tahun kok kita baru seperti ini. Itu kan karena negara itu seolah-olah tidak hadir. Pelayanan publik tidak hadir. Sarana prasarana tidak berkembang lah. Itulah esensinya. Dengan adanya daerah baru, daerah otonomi baru, kita dalam tanda kutip membuat supaya aliran dana dari pusat itu turunlah dalam bentuk APBD misalnya. Jadi Kabupaten Banua-Lanja 400, 600 miliar dan seterusnya seperti saya katakan gitu. Dan di luar itu pelayanan publik supaya negara hadir juga adalah seperti saya katakan tadi, secara konseptual ini mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru. Pusat-pusat pertumbuhan baru, pusat ekonomi baru adalah itu untuk kesejahteraan. Yang kedua, dalam pendekatan daerah otonomi baru tentu ada satu pendekatan kesejahteraan, tapi jangan lupa Kalimantan Barat ini spesifik. Spesifik apa? Kita ini berbatasan dengan negara Sarawak. Perbatasan kita sangat panjang dan kita berbatasan dengan Sarawak, dan kita juga punya sejarah yang berbeda, Eva, yang mungkin masyarakat lupa. Kalimantan Barat ini dulu daerah istimewa. Daerah istimewa Kalimantan Barat. Jas merah kata Soekarno kan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita punya sejarah sebagai daerah istimewa Kalimantan Barat, daerah yang punya semangat otonomi khusus. Kita baru jadi provinsi kan tahun 57. Ya, gitu. Itu ada suatu sejarah yang harus kita ingat bahwa kita ini berbeda dengan daerah lain. Di luar realita bahwa kita berbatasan langsung dengan Sarawak, yang mohon maaf dengan segala kerendahan hati, sama-sama orang Dayaknya. Sini orang Iban, sana orang Iban. Sini orang Bidayu, sana orang Bidayu. Sini orang Ulu, sana orang Kayan. Sama juga. Kira-kira seperti itu, tapi kita bicara kesejahteraan dalam arti kata ekonomi, kemakmuran, kita jauh tertinggal. Seperti berbeda pulau pada satu pulau ya Pak ya? Berbeda pulau, satu saudara. Kita kan tidak mau ini menjadi pemacu, menjadi pemicu ya nasionalisme yang turun kan. Kita tetap, dalam hati kita tetap merah putih lah. Nah, untuk itu perlu ada terobosan khusus. Artinya tidak hanya dari pendekatan kesejahteraan untuk mengembangkan daerah, tapi juga pendekatan urgensi. Walaupun katakanlah di Banua-Lanja, di perbatasan itu mungkin dari berbagai kriteria teknis tidak memenuhi persyaratan sebagai kriteria teknis sumber daya alam, sumber daya manusia, kesiapan apapun itu, tetapi ada pintu satu bahwa persyaratan urgensi, bahwa ini adalah daerah perbatasan, bahwa kita ini perbatasan tertinggal, bahwa realitanya saudara kita yang di sana jauh lebih maju, dan ini bisa menjadi pemacu
untuk kita semangat nasionalisme kita turun, itu harus ada terobosan. Jangan semata-mata pakai ukuran teknis kriteria daerah otonomi baru itu sumber daya alam begini, sumber daya manusianya begini, harus siap ini. Kalau itu dihitung itu nanti tidak siap-siap terus. Harus ada terobosan untuk alternatif, yaitu tadi urgensinya. Dan perbatasan ini menjadi faktor bahwa daerah otonomi baru di Kalimantan Barat, terutama di daerah perbatasan, mungkin nanti ada usulan ke Tungau yang hari ini udah jalan, Sekayam juga perbatasan kan, Itingon, Sekayam Raya, Banua Lanja juga perbatasan, mungkin nanti nyusul ke Tungau. Ini semua perbatasan, kriteria itulah yang kita dorong untuk kriteria itu yang kita pakai untuk mendorong ini jadi. Kira-kira seperti itu. Baik, itu cita-citanya, dan cita-cita itu tidak akan bisa Bapak lakukan nantinya jika, silakan Pak. Nah, tadi itu cita-citanya. Saya ini orang biasa hari ini kan, warga negara biasa, muridnya Pak Kiman ini, Gubernur Pontianak dulu kan. Orang biasa ini hanya bisa ngomong ya Pak. Saya selalu cerita, saya bisa ngomong A sampai Z, bukan utara selatan lagi, utara timur barat selatan pun kita bisa ngomong. Kita bisa tahu lah, kita belajar bisa belajar untuk tahu itu. Dan saya juga mau, kalau saya tidak mau, saya kan tidak jalan-jalan sosialisasi dari bulan Juli gitu. Tapi saya tidak mampu hari ini. Kenapa saya tidak mampu? Saya tidak punya kewenangan itu. Gitu. Nah, supaya Bapak bisa punya kewenangan itu? Saya butuh kewenangan itu, sehingga makanya saya maju menjadi anggota Dewan untuk meraih kewenangan itu. Ada jalan politik yang harus kita tempuh, mencalonkan diri dari calon legislatif di DPR di sana, supaya kita bisa punya kewenangan itu. Dan hari ini saya maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4 gitu. Jadi sederhananya begitu. Jadi ingat aja pantunnya. Silakan Pak. Pergi ke hulu memasang pukat, dapat ikan betutu dan ikan sepat. Pilihlah dahulu DPR pusat. Partainya nomor 4 PDI Perjuangan, calegnya nomor 4 Mikael Jeno. Cukup dengar itu ya Pak. Baik, terima kasih, ini luar biasa pantunnya. Jadi kita bicara soal pemekaran politik dan ujungnya budaya yang keluar ya, luar biasa sekali. Pendekatannya harus budaya. Betul sekali, ini pendekatan humanisnya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Pak Mikael Jeno. Selamat berjuang Pak, karena prosesnya masih panjang. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya seperti apa. Baik pemirsa, demikian yang sudah kami sajikan. Nah, selepasnya atau sekembalinya adalah tergantung bagaimana Anda melihat ini semua. Jika Anda merasakan ini memang sangat dibutuhkan oleh Kalimantan Barat, silahkan gunakan hak suara Anda dan jangan sampai Anda golput untuk nanti 9 April 2014. Saya Eva Caroline undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.